Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di program kita yaitu Ngobrol Santai bersama Teh Novi yang bisa teman-teman saksikan tentunya di Andalas Channel Duri dan juga channel YouTube kita Andalas Channel Duri, bisa di searching. Nah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari tim Andalas Channel Read Management sangat bahagia, bangga sekaligus ya karena bisa berjumpa dengan orang-orang sukses yang ada di Kota Duri yang mudah-mudahan auranya nyampe ke kami terus membaur ke teman-teman yang nonton tentunya. Amin. Baik, langsung saja kita sambut. Di depan saya ada Bapak Haji Pendi yaitu pemilik atau owner dari Tanah Abang Departemen Store Duri. Dan Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Teh Novi. Aduh, senyum Bapak ini ya mengalahkan dunia. Kemudian di sebelah kanan saya ada Bapak Pelda Purnawirawan Giatno. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Teh Novi. Waalaikumsalam. Nah, mereka sangat humble yang mungkin juga teman-teman atau masyarakat Duri lihat Tanah Abang itu sesuatu yang wah gitu Bapak ya. Karena dilihat dari kapasitas ya, toko yang cukup besar gitu. Makanya dikatakan departemen store gitu ya. Nah, boleh nggak saya ingin berbagi, membantu teman-teman yang pengen tahu siapa sih Bapak Pendi, pemilik itu siapa sih gitu kan. Bisa Bapak ngobrol sedikit, cerita gitu. Ya, apa yang bisa Bapak bagi lah Bapak, informasi tentang Bapak. Langsung tanya sama Pak. Oh yang langsung diterangkan sama iya, Pak Giatno saja, Bapak Pendi siapa gitu. Tapi sedikit saja Pak, katanya dulu Bapak sebelum buka toko besar ya, Bapak juga seorang pedagang yang misalnya apa ya, kalau istilahnya Pak? Jualan babelok. Babelok. Itu Bapak bawa mobil sendiri gitu? Sama mobil orang Numpang. Oh gitu. Dan disitulah Bapak mungkin merintis awalnya ya Pak ya? Ya betul. Ya. Ketemu sama Bapak Sugiarto itu berarti melalui proses dulu ya Pak ya? Ya. Dari Bapak babelok dulu, kemudian mungkin merambah tuh Bapak mungkin bisa menambahkan kisahnya. Iya, begini. Jadi saya ini masuk ke Kota Duri ini akhir tahun 1999. Akhir sekitar bulan 11. Tapi saya efektifnya itu tahun 2000. 2000. Udah langsung stay di Duri gitu? Langsung di Duri, langsung di Koramil Duri. Kebetulan karena saya dari kampung itu hobi saya main badminton. Saya begitu sampai saya main badminton. Main badminton lah. Yeah. Main bulu tangkis. Ketemulah sama Pak Pendi Warson. Sama-sama main badminton. Yeah. Cerita panjang lebar. Nah, karena mungkin saya tentara, Pak Pendi mungkin jatuh cinta sama tentara, tentara orang Jawa pula, mau main badminton pula. Akhirnya terpesona ya Pak. Saya juga ingin tahu siapa sebenarnya Pak Pendi ini, kok suaranya besar kali di lapangan badminton. Kan? Jadi saling kepo gitu ya, Bapak satu sama lain. Jadi begitu ketika kami ketemu Pak Pendi, katanya Pak Pendi ini kerjanya jualan, pakaian. Jadi saya main lah ke tokonya, dan waktu itu tokonya itu di tengah pasar, Pak Pen ya. Bukan namanya toko tuh Pak, apa? itu kaki lima lah, di tengah pasar lah. Jualan pakai meja aja Bu Novi. Rine namanya. Jadi di tengah pasar kaki lima, bukan toko gitu. Nah, awalnya belum. Iya. Tahu Teh Novi yang kaki lima. Meja itu Pak. Pakai meja itu aja. Di kakinya 4 orang. Nebeng di. Dia nebeng, Luar biasa. Oke Pak, coba ya. Tapi dalam perjalanan waktu Pak Pen pun akhirnya ada juga toko di dalam. Cuma Pak Pen masih jualan terus keliling dari pasar ke pasar. Dan kebetulan kami sama-sama main badminton, dan kebetulan kami tentara itu dulu setiap ada MTQ baik kabupaten, MTQ kecamatan itu saya selalu sampaikan sama Pak Pen. Info ya. Nah, Pak Pen, di sana ada keramaian ini nih. Wah, dia manggul goninya itu. Tumpangkan ke mobil, dibawalah ke jualan ke tempat keramaian acara-acara apa MTQ kecamatan, MTQ sampai ke daerah
Teluk Kuantan, Pacu Jalur, Damas Raya. Damas Raya. Sampai seperti itulah. Kisah lanjutnya akhirnya dalam perjalanan waktu kami pun selalu sama dan saya pun saling berkunjung tempat Pak Pen. Pak Pen itu dulu sewa rumah petak itu di Jalan Kejaksaan kalau nggak salah. Yang saya kenal, cuma Pak Pen sebelumnya memang udah sewa jalan juga, udah sewa rumah yang lain juga. Ketemu saya di Kejaksaan, saya pergi main ke rumahnya sama istri saya kan. Akhirnya akrab. Dan syukur alhamdulillah, saya begitu kenal Pak Pen juga saya kenal kawannya lain. Saya malah bisa bangun rumah duluan. Sama Bapak saya. sudah bisnis juga waktu itu? Nggak ada, kami nggak ada bisnis. Cuma saya banyak kawan lah. Oh gitu, iya. Dan alhamdulillah dalam perjalanan waktu Pak Pen pun bisa buka toko juga. Yang di Duri ada Rine yang di Jami, di bawah Jami itu. Iya. Habis itu Pak Pen mungkin merasa, terus habis itu buka juga Rine di Belilas ya. Di Belilas. Habis itu mungkin tengok perkembangan kalau nggak salah Pak Pen pernah cerita di Pelamboyan itu ada Dona apa namanya? Di Ujung Tanjung belum, Ujung Tanjung, Ujung Batu, ke apa kayak di apa tuh Pak di Suram, itu kan ada. Soal itu. Masih banyak lagi sebelum Rina ini masih banyak. Tenopi. Oh gitu. Jadi ya sebelum ke nama Tanah Abang sekarang itu prosesnya panjang. Panjang sekali, panjang. Kalau Tanah Abang itu berdirinya sudah 2014. tahun 2014, sekarang 2021 berarti 7 tahun. 7 tahun. Ya. Nah, itulah dalam perjalanan waktu Pak Pen sudah ada tokonya sewa di Ujung Tanjung, di Belilas, cuma namanya belum Tanah Abang. Waktu itu Pak Pen bilang sama saya, bilang, Pak, gimana kalau buka toko di pinggir, gitu kan? Oh gitu. Di pinggir itu ke Duri dekat, saya bilang itu. Iya. Apa kira-kira? Bisa kita coba lah Pak, gitu kan. Akhirnya saya suruh cari tempat di pinggir. Iya. Di pinggir, ketika dapat tempat, tak sampaikan Pak, ini tempat ada, cuma belum siap. Ini itu dalam tahap pembangunan tapi sedang finishing lah. Iya. Akhirnya ditengok, ke sana begitu tengok, Pak Pen katanya, cocok ini Pak, nih. Udah kalau cocok kita cari yang punya. Gitu. Itulah kita punya, kita hubungi yang punya segala macam. Akhirnya bisa disewa dan bilang yang punya kita kenal. Akhirnya disewa lah itu sama Pak, cocok. Udah lah Pak, kita sewa aja. Ya. Itu waktu itu langsung nama Tanah Abang di Belum, itu masih belum proses. lagi, belum ada rencana lagi. Belum. Ya. Jadi ketika sudah dilaksanakan di Tanah Abang sudah kita bayar kontrak pertama karena itu belum siap, uang itu maksudnya untuk menyiapkan bangunan itu. Tahu-tahu apa yang terjadi? Uang sudah kita kasih, pembangunannya tidak diselesaikan. Tentu Pak Pen waktu itu duitnya belum banyak, itu mencak-mencak juga Pak Pen. Ini gimana mau yang utang ini Pak? Itu kan begitu. Akhirnya kita jumpai orang yang punya itu, yo Pak ini begini, saya menyerah, katanya. Terserah Bapak lah bagaimana baiknya. Kami koordinasi sama Pak Pen, akhirnya Pak Pen lah yang melanjutkan pembangunannya itu. Iya. Akhirnya begitu pembangunan diberikan bahan bangunan segala macam, selesai bangunan itu dihitunglah kontrak berikutnya sampai sekitar 4 tahun Pak Pen ya, 4 tahun. Kita kan jadilah itu Tanah Abang tinggal menempati, tapi namanya belum Pak. Belum ada nama lagi. Belum ada nama. Tapi ada kendala lagi. Ketika itu mau kita tempati yang mau apa? Tahu-tahu datanglah adiknya yang punya ruko ini. Kata Ana bukan punya anak abangnya, yang punya adiknya. Itu satu di keluarga. awal ya. Awal. Apa namanya itu bukan hambatan rintangan ya Pak ya? Tapi akhirnya kan kami dipanggil orang tuanya, akhirnya mintalah tambah lagi kontrak 1 tahun karena adiknya pengen juga dapat duit di situ. Nah, akhirnya ya mau nggak mau ya cari utang lah Pak Pen. Kalau nggak cari utang gimana mau dapat itu? Tapi Pak boleh istilahnya diinformasikan. Kenapa sih? Ya ini kan prosesnya panjang ya. Sampai nama dipilih Tanah Abang itu pasti ada historinya gitu. Kenapa sih namanya Tanah Abang? Karena yang masyarakat di sini taunya apakah Tanah Abang ini cabangnya Tanah Abang di Jakarta kan begitu. Betul. Jadi kalau setelah di pinggir itu ruko itu sudah siap, sudah tinggal bikin nama. Ada 3 jadi pintu kami dah. berjalan 3 orang. Ya 3 pintu ke dan nggak 3 besar pintu. sedikit ya. Kami pas habis pagi kami jalanlah pergi ke pinggir itu kami 3 orang. Bilang saya, Pak Pendi, ada lagi kawan saya tentara.
Iya. namanya Pak Saragi. Nah, Pak Ben cerita, Pak dibikin apa toko kita ini? Langsung Iya. Pak Seragi itu aja yang ngomong. Ah. Ini kalau ini kayak Tanah Abang nih Pak Pendi. Karena Ya. belanjaan toko pakaiannya di Tanah Abang, bikin aja nama Tanah Abang. Kayak spontan aja. Spontan ya, Spontan. bukan dari filosofi, bukan dari Enggak. Antara kedai yang terlalu besar aja. gitu. Jadi diambil Tanah Abang. Tanah Abang. Baik Pak, kan terobosan nih namanya bisnis trading pakaian gitu kan, istilahnya dari yang usia kecil sampai dewasa. Terobosannya kenapa? Karena kan yang seperti kita ketahui ada brand-brand nasional yang sudah berdiri di Kota Duri kan, yang udah ada mall gitu kan, dan mereka banyak merek-merek brand nasional yang masuk gitu ya kan. Nah itu Pak Benny sama Pak Sugiarto mengambil terobosan ini tetap, wah kita masih bisa. Gitu. Optimis. Optimis gitu ya. Itu ada mungkin ya strategi marketnya mungkin ada gitu ya dari Pak Sugiarto sama Pak Pendi, atau ya udah natural jalan aja deh gitu, mau brand nasional ada nempel, pokoknya Tanah Abang terus berjalan gitu, optimis gitu. Ya itu Pak Pendi lah yang kok ngambil tanahnya pakainya, terangkan sedikit. Nah itu terangkan sedikit aja. Kan? Akhirnya. Kok usah Tanah Abang Iya. cintai sampai Iya. sebesar Kalau ini. kita biasanya jualan babelok Bu Novi, Iya. Tenopi ya. Nggak apa-apa Pak, mau teteh nggak Bu apa-apa sama Novi ya. Bapak tuh bisa. Biasa jualan babelok. Iya. Peminat yang menukar pakaian itu seringnya orang-orang daerah sawit, Iya, kan itu. betul. Nah, terus sekarang kita bikin nama Tanah Abang, ya kan, di tempat kita barangnya tetap barang yang kita jual babelok itu. Oh Nah, gitu, iya. Nah, dengan harga sama harga babelok. Nah, Iya. gitu. Tempatnya eksklusif, harga babelok. Harga babelok. Saya informasikan lu ke teman-teman. Iya. Tahu nggak? Yang saya pakai ini di Tanah Abang loh. Nih. Enak. Iya. Jadi istilahnya gini, style kita nggak kalah ya kan Pak, Iya. dengan brand-brand nasional yang ada. Iya. Meskipun harganya babelok. Iya. Gitu ya Pak ya. Iya. Oh, itu Jualan kaki terobosan. lima, harga kaki lima. Nah itu Pak, itu yang perlu diketahui. Iya. Kenapa Pak Pendi sampai sebesar ini? Karena optimis tadi ya Pak ya, tidak langsung drop. Ini merek, misalnya kan merek yang terkenal Iya. nasional, tapi saya pakai ini enak, nyaman kok gitu. Mana tahu ditambah lagi kan. Iya, Baik iya. Pak, jadi setelah membuka ini terus Tanah Abang dengan spontanitas, dengan kualitas, Bapak mungkin ditingkatkan pasti ya, cuman harga tetap Bapak pertahankan dengan harga Harga, ya. babelok. Nah, berdirinya Tanah Abang yang Nopi ketahui Bapak dulu kita kan sudah kontekan juga, promo Pak, promo saya tawarin gitu kan. Iya. Tapi nggak promo pun udah langsung rame gitu kan. Begitu jalan beberapa bulan atau setahun Bapak yang kalau nggak salah, langsung ngeluarin program. Ya. Program hadiah dari Tanah Abang berupa voucher, berupa apa. Ya. Kami lah, Nopi gitu istilahnya jadi konsumennya kan dari Tanah Abang, pengunjung. Tapi saya baru buka langsung cetar gitu, ada program-program seperti itu dengan harga yang minimalis. Dari secara bisnis hitungannya tuh bagaimana Pak? Kalau boleh tahu. Ya, contohnya sekarang tempatnya udah nyaman, Iya. harga kaki lima, Betul. barangnya bagus. Betul. Kami ambil untung tuh ya sekedar. Yang penting ada keuntungan, terbantu masyarakat bawah. Dibagi lagi kan Pak Dibagi ya? lagi, Iya. lantaran pengunjung kami ramai. Iya. Nah, itulah kami bagi lagi hadiahnya sama pelanggan. Nah, itu dia Pak ya. Ya jadi seperti ini, Mm-mm. rezekinya pembeli pengunjung ada, Ya. rezekinya Pak Pendi, Pak Giatno ada, rezekinya karyawan juga ada. Ya. Makanya kami setiap tahun mengadakan door prize. Itu rezekinya untuk pengunjung. Hadiahnya bukan nggak lumayan, ada Itu sepeda dia, motor, sepeda motor. ada TV, elektronik segala macam, makanya itu. Nah, dan kecuali itu juga ada rezekinya anak yatim, Iya. ada rezekinya kaum duafa. Makanya kami setiap tahun juga menyantuni anak yatim, menyantuni kaum duafa. Dan kebetulan saat ini karena ini masa pandemik, Ya. kami alihkan. Kalau dulu kita berbagi uang, bagaimana Pak Giatno, Pak Pen bilang kalau kita rubah, kita bagi beras. Alhamdulillah pada hari ini tadi kita membagikan beras yang kurang lebih 8 ton.
kalau kita gonikan sekitar 800 goni yang isinya 10 kilo. 10 kilo. Nah, itu. Itulah Pak ya. Kan kalau hitungan bisnis matematika, harganya minimalis, tempatnya eksklusif, tetapi sekali sedekah, sekali infak, Tanah Abang nggak main-main. Itu dari mana ngambil keuntungannya? Itu pasti begitu Pak ya. Kalau ekonomi, apalagi akuntansinya gimana nih ya? Kok bisa? Mungkin yang tidak kita sadari bahwa perputaran yang terjadi di Tanah Abang itu cepat berarti apa ya? Cepat, banyak, sering gitu. Dan Pak Pendi, Pak Giatno tetap meskipun dengan income yang seperti apa, selalu orientasi pembagian, berbagi bahagia itu kepada masyarakat yang seperti Bapak bilang tadi gitu ya. Dan itu Bapak bisa rasakan, mungkin kan ini baru 4 tahun. 4 tahun ya Pak, 2007. 6 tahun ya. 6 tahun mau 7 tahun ya Pak ya. Bapak sudah sama informasi yang saya dengar itu udah berdiri beberapa titik gitu ya Tanah Abang di Provinsi Riau atau di Kabupaten Bengkalis gitu. Riau lah sifatnya Pak. Ya kalau di Provinsi Riau kebetulan Teknopi Tanah Abang itu kan sudah tadi disampaikan juga ada 517. Ya. 5 bersaudara, 1 tujuan. Kebetulan Pak Pendi ini abang-abangnya itu usahanya juga pakaian. Iya. Dan mungkin kalau dihitung di Riau ini, kalau yang nama Tanah Abang aja mungkin udah 8-9an toko. Cuma nama yang lain juga ada. Cuma bukan berarti Pak Pendi sendiri, itu juga ada abangnya. Iya. Seperti itu. Baik Pak Giatno maupun Pak Pendi, tadi kita bicara tentang 517, Balimo satu tujuan gitu kan. Nah itu bisa dikupas gitu, bagaimana sih berlima itu saudara dari Pak Pendi atau dengan Pak Giatno? Saudara Pak Pendi. Berlima. Laki-laki semuanya. Dan bisnis yang sama, dengan tujuan yang sama. 517. Oke, itu apanya ya, pengertiannya. Nah, sekarang mungkin penasaran juga. Tadi kan udah diceritakan bagaimana proses pertemuan antara Pak Giatno dengan Pak Pendi. Nah, mungkin ada yang unik yang bisa diinformasikan. Kenapa sih kok bisa bertahan lama gitu? Padahal bisnis itu sensitif. Bisa saja sekali jalan sudah tumbang gitu kan, berpisah dan lain sebagainya. Nah, kalau Pak Pendi justru kebalikan sama Pak Giatno. Biar Pak Giatno aja yang jalan. Ya mungkin apa? Mungkin saya sendiri juga nggak tahu. Mungkin kami berjodoh aja. Kemudian saya tentara, Pak Pendi pedagang, ketemunya juga sama-sama sudah besar. Ketemu di Duri, kami juga ada. Kalau dikaitkan dengan hubungan suku aja sebenarnya tidak karena saya suku Jawa, Pak Pendi suku Minang. Tapi memang awal itu mungkin sudah menakdirkan itu bahwa saya sama Pak Pendi itu mungkin harus sama mungkin itu. Iya betul. Dan sampai ketika kami Tanah Abang sudah buka di pinggir, udah mungkin jalan beberapa bulan dan waktu itu bulan puasa, saya nelpon Pak Pendi. Saya bilang saya masih di Pekanbaru mau pulang ke Duri. Nah, Pak Pendi nanti Pak makan aja sama enggak, saya mau ulang tahun, saya mau makan sama istriku. Udah saya siapkan makan. Dan dulu waktu itu ada rumah makan Ombak Pau kalau nggak salah di tempatnya, kalau nggak salah itu punya Dokter Pidel mungkin itu. Nah, tak bilang, Pen, saya ini bawa anak istri saya mau makan, saya ini ulang tahun. Nah, tahu-tahu Pak Pen udah di situ, udah membawa keluarga juga, ada abangnya ada. Saya juga ulang tahun Pak. Kamu yang betul-betul aja nggak ada. Akhirnya kami cocokkanlah KTP kami. Tapi memang betul. Jadi kami itu sama ya. Kami lahir itu tanggal 12 bulan 7, tahunnya yang berbeda. Saya tahun 1966, Pak Pendi tahun 73. Jadi kami ulang tahunnya sama. Berarti... Dan itu tanpa direncanakan. Tahunnya ya setelah kami sudah sekian lama dan Tanah Abang sudah buka. Bukan awalnya kami ketemu. Nah, itu mungkin awal memang menjodohkan lah. Dan kemudian juga sampai sekian lama kami tidak pernah antara saya dengan Pak Pendi selisih Pak. Kalau mungkin Pak Pendi agak ngomong agar saya mengalah.
Cuma kalau saya udah ngomong agak besar, Pak Pendi pun juga diam. Jadi kami bisalah saling mengisi. Karena kami menyadari bahwa saya juga merantau dari Jawa, Pak Pendi juga menjadi merantau dari Padang, dari Batu Sangkar. Dan kami sama-sama ya bisa dikatakan susah lah. Kami dari kampung pun juga susah. Pak Pendi pun mungkin juga seperti itu. Dan kami pun sudah saling berkunjung. Saya sudah ke rumahnya Pak Pendi yang di Batu Sangkar. Pak Pendi pun sudah datang ke kampung saya di Jawa. Jadi itulah mungkin Allah sudah mentakdirkan, dan sampai sekarang ini ya mungkin sudah kehendak Allah dan mungkin doanya orang banyak. Makanya dengan ada seperti inilah kami ya semampu kita, sebisa kita, kalau kita ketawa apa salahnya kita juga mengetawakan orang, biar orang ikut ketawa juga bersama Tanah Abang, bersama kami dengan Pak Pendi. Betul. Jadi dari saya kutip sedikit, biarlah kita tertawa, yang lain juga harus ikut tersenyum gitu ya, ikut tertawa, bahagia. Makanya ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat luas tentang Tanah Abang yang senang berbagi tanpa mungkin hitung-hitungnya berapa untung, berapa sisa, berapa rugi gitu kan. Mungkin Pak Pendi atau Pak Giyato bisa terangkan kenapa bisa senang sekali sih berbagi gitu. Kenapa sih nggak ditabung aja? Bapak miliaran mungkin uangnya gitu kan. Ya itu Pak Pendi lah, itu memang punya Pak Pendi, Pak. Jadi harus terangkan. Yang penting mainkan aja Pak, yang penting ada. Pak Pendi terangkan aja itu. Yang penting kita berbuat aja berbuat seikhlasnya. Nah, itu. Nah, tapi sudah diterangkan juga, kita ketawa orang harus ketawa juga. Yang penting kita berbuat aja gitu. Iya, berbuat terus ya. Kita jalankan aja hidup nih. Iya, yang penting kita yang mana bisa kita bantu. Nah, gitu aja. Jadi Bapak nggak terlalu kalau ekonomi kalau kita hitung-hitung kayak gitu, Bu Novi mungkin tidak terlaksana. Gitu. Sekian karyawan banyaknya, lapang gaji nanti sekian gitu ya. Nah, itu. Iya. Oh ya Pak, ada berapa karyawan jumlah untuk dia kalau boleh tahu jumlah karyawan total semuanya ini? Untuk di Tanah Abang 1 ini aja, untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya. Oh, kalau itu udah banyak menurut kalau lebih untuk 300. Iya, kalau untuk seprovinsi Riau ini Bu, mungkin sudah ya sekitar 350-an sudah ada. 350. Karena kami memang hampir setiap kabupaten kota memang ada grupnya Tanah Abang. Dan itu memang Tanah Abang yang menurut Tanah Abang. Maksudnya kan lapangan pekerjaan yang diberikan kesempatan kepada penduduk setempat. Nah, ini memang gini, memang ketika Tanah Abang buka dimanapun tempat, kami selalu mengadakan acara. Selalu kami undang pejabat setingkat kecamatan, bahkan setingkat kabupaten itu selalu kami undang. Dan itu selalu kami sampaikan, saya sampaikan, Pak Pendi sampaikan, bahwa 90% karyawan kami itu karyawan tempatan. Memang masyarakat sekitar lingkungan di mana kami Tanah Abang berbuka. Bisa dikatakan ada malah yang ada ya mungkin 95%. Jadi cuma ada beberapa orang itu memang dari keluarga kita kan, yang karena tempatnya kan jauh, nggak mungkin Pak Pendi saya setiap saat ke sana, itu memang sistem keluarga, bukan sistem keluarga juga. Yang udah yang bergabung sama kita, udah lama karyawannya, kita percaya aja. Kita percaya, suruh dia pergi. Kalau dia mau buka, mau dia mendiri, kita silakan. Nah, tidak takut juga Bapak ditiru bisnisnya gitu ya? Kan seperti jangan dikasih resepnya, jangan dikasih ilmunya, nanti dia dipesaing gitu kan. Kalau dalam pikiran Pak Pendi nggak ada seperti itu. Dan kalau justru malah begini, kalau pikiran kami itu begini, seandainya lah kami bisa membina karyawan kami nanti suatu saat bisa membuka toko yang lain untuk dia, ya kita malah berbangga, berarti kita udah membagi ilmu sama dia. Itu kan begitu. Itu yang susah Pak, ya kan? Karena itu tadi, hidup ini kan berputar, kita juga tidak tahu apa Tanah Abang itu akan seperti terus ke depan, kita kan tidak tahu. Kalau syukur-syukur nanti ada keluarga kita yang menjalankan yang lebih, ya syukur alhamdulillah. Subhanallah, memang susah cari bapak-bapak seperti ini. Apakah ada Bapak Pendi yang lain atau Pak Giyato yang lain? Baik, senang sekali nih obrolan kita seputar kita informasi tentang bisnis ya, terus kiat mereka beliau-beliau ini sampai seperti sekarang ini dan menempuh prosesnya yang sangat luar biasa, dan hanya optimis, lakukan yang baik dengan setulus ikhlas,
maka akan didapatkan kembali gitu ya Pak ya. Memberi mendapatkan, memberi mendapatkan gitu ya Pak ya. Iya. Mungkin ada pesan untuk masyarakat yang lagi down ini Pak, yang lagi masa-masa sulit sekarang ini dari Bapak lah gitu. Iya, jadi begini Teh Novi, memang kadang-kadang ya karena kita sudah Tanah Abang itu di beberapa tempat ada di wilayah provinsi itu, kadang ada juga kawan-kawan kita orang-orang penanya, kok muka si mana nanti nggak pernah ditengok, nanti kalau ditipu bagaimana? Ada juga. Kami semuanya kalau mau nipu kita tunggui, kita jaga, menipu juga. Betul. Jadi masalah itu serahkan kepada Allah. Allah yang akan menjawabnya semua. Kalau dia memang menipu bisa, nanti Allah juga yang akan menjawabnya. Jadi kita mana karyawan kita yang kita percayakan ikhlas saja. Dan kalau ada apa-apa, contohnya nanti di sana ada juga proposal segala macam masuk, atur aja kami selalu. Yang penting sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami sepakati. Jadi kami tidak kaku istilahnya nanti di sana begini-begini. Ya namanya manusia itu pasti lebih dan kurangnya ada, plus minusnya pasti ada. Kami sendiri, saya sendiri pribadi, Pak Pendi pun sendiri, walaupun kata orang kami sudah banyak, kekurangan kita juga masih banyak. Banyak juga orang yang segala itu wajar, namanya manusia gitu. Cuma pesan kami sama masyarakat, ya marilah kalau memang kita ada rezeki kita saling berbagilah. Karena apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini juga berkepanjangan, kalau kita terlalu berharap sama pemerintah pun juga, pemerintah sekarang ini juga mungkin kewalahan juga. Kalau memang kita selagi bisa, kita bantulah kepada memang orang yang berhak menerima bantuan. Nanti kalau kita bantu masyarakat kita akan luas ya kan. Iya, Ya, tentunya kita berbagi sama orang yang memang yang membutuhkan, dan mudah-mudahan yang selama ini kalau kita berbagi selalu kita serahkan aja sama tokoh masyarakat, sama Pak RT. Beliaulah yang menilai mana yang layak, mana yang tidak beliau. Kami cuma menjalankan aja. Mungkin itu pesan kita, dan ya mohon doanya lah kepada masyarakat. Kalau mudah-mudahan kalau Tanah Abang ini mungkin nanti berkembang, bertambah-tambah, kami akan selalu sering hadir di masyarakat untuk mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Kita doakan bersama ya. Baik, untuk selanjutnya saya mau coba tanya ke Pak Pendi. Kalau tadi kan pesan dari Pak Giatno sudah untuk masyarakat yang support ya untuk masyarakat yang lagi down gitu dengan COVID-19 ini. Nah, untuk Pak Pendi, kepada pengusaha atau calon pengusaha yang mungkin mengalami rintangan yang sangat luar biasa sehingga semangatnya maju mundur, mungkin ada pesan biar bermanfaat dan jadi motivasi gitu. Ya, pesan gini aja kepada kawan-kawan pengusaha, kita harus semangat, sabar untuk menjalankan hidup ini. Yang penting kita berusaha, semangat, semuanya orang dari bawah semuanya, tidak ada yang dari atas. Nggak langsung gitu. Nggak langsung. Pantang menyerah. Nggak pantang menyerah. Itu pesan Bapak itu ya. pesannya. Penting semangat. Dan satu berusaha. lagi dibarengi dengan sedekah tadi ya Pak. Itulah. Kalau bisa kita bisa berbuat, bersedekah, berinfak, lakukan Ya. seikhlasnya, berapa kemampuan kita kan gitu. Oke. Itu aja Pak. Ya, Nah, pemirsa, teman-teman semua calon pengusaha yang mungkin sekarang lagi melawan kerasnya hidup, himpitan, tekanan dan lain sebagainya. Mungkin mudah-mudahan sih doa saya, doa kita bersama, beliau-beliau ini menjadi inspirasi buat para penonton, khususnya di program Ngobrol Bareng bersama Teh Novi. Dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan obrolan kita ini bermanfaat dan bisa menjadikan satu tolak ukur bahwa segala sesuatu dilakukan dengan ikhlas, lakukan apa yang bisa dilakukan, terus lakukan kebaikan, terus memberi, maka akan mendapatkan kembali. Gitu ya Pak ya. Terima kasih untuk Pak Giatno dan juga Pak Pendi yang sudah bersedia kita ngobrol di acara Ngobras. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak ya. Dan buat teman-teman juga jangan lupa like, subscribe, and
komennya, dan buat yang nggak nonton YouTube bisa juga nonton di Andalas Channel, akan kita tayangkan juga. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.